Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk hari ke-51 dan masih bahasan kita kali ini berkaitan dengan numbers. Kita akan lihat penggunaannya ketika mengatakan waktu dan tanggal. Oke, kita langsung. Yang pertama kita lihat untuk waktu. Untuk mempermudah, saya kasih sebuah gambar di sini, jam analog. Kemudian saya kasih penanda jarum panjang. Ya, di jam 12, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketika jarum panjang berada pada jam 12, ini menunjukkan bahwa jam tepat. Sehingga kita bisa mengatakan, ya, o'clock. Ya, o'clock hanya digunakan ketika menunjukkan, ya, tepat jam sekian. Oke? Nah, ketika jarum panjang berada pada jam 1, ya, Anda bisa mengatakan 5 past sekian. Jarum panjang menunjukkan pada jam 2, ya 10. Jam 3 menjadi quarter atau a quarter, ya 20. Ketika jarum panjang berada pada jam 4, ya kemudian 25, ya ini 30 menit. Anda pun dapat mengatakan half, setengah. Oke. Lanjut, ketika jarum panjang menunjuk ke arah jam 7, ya tetap 25, tapi tidak pas, tetapi 2. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, 25 past, ya 25 menit lewat jam sekian. Ketika menggunakan 2, berarti 25 menit menuju jam berikutnya. Oke? Nah, untuk 8, sama 20, namun kita gunakan 2, lagi 20 menit jam sekian. Ya, ini sama, kita gunakan 2, 10 sama, ya, lagi 5 jam sekian. Oke? Nah, sekarang kita belajar mengucapkan waktu. Yang pertama, ketika Anda menanyakan waktu, Anda bisa mengatakan what time is it atau what is the time. Oke? Nah, saya kasih beberapa waktu di sini. Sekarang kita coba belajar bagaimana mengucapkannya. Oke? Kita langsung yang pertama. Ini jam 1.00, so kita ucap 1 dulu. Nah, 00 di sini berarti menunjukkan pada menit, ya, 12. Sehingga, it is, ya, 1, ya, kita baca o'clock. Ketika di sini 00, maka 1 menjadi, ya, jarak 12 ke 1 itu adalah 5 menit, ya, sehingga it is 5. Ya, jarak 12 ke 2, 10 menit, sehingga menjadi 10. Ya, ini 15, kita sebut quarter. Ini 20, sehingga menjadi 20. Ini 25, sehingga menjadi 25. Ya, 30 setengah, ya, kita gunakan half. Ketika pada menit 35, ya, kita tidak gunakan 35, tetapi 25, ya, menuju jam berikutnya. Kita gunakan 2. Ya, 40 sama, kita gunakan 20, sama. Ya. So, berikutnya ketika jam 1:05, berarti, ya, lewat 5 di sini kita gunakan, ya, it is 5 past, ya, kemudian waktunya 1. Dalam bahasa Indonesia kita bacanya terbalik, jam 1:05 menit. Oke? Kita lihat yang berikutnya, jam 1:10, 10 berarti menunjuk ke, ya, it is 10 past, ya, 10 past 1. Berikutnya, 1:15, ya, quarter past 1, 20, ya, 20 past 1, kemudian 25 past 1. Nah, kita berikutnya, 1:30, ya, di sini, it is half past 1. Oke? Jam 1, kita bacanya dari belakang, jam 1 lewat, ya, 30 menit.
Oke. Nah, sekarang berikutnya 1 menit ke 35. Nah, di sini kita baca 25. It is 25 to, ya, menuju jam berapa? Ya, bukan jam 1, tetapi menuju jam berikutnya, yakni jam 2. Kita bacanya dalam bahasa Indonesia, lagi 25 menit, ya, ke jam 2. Berikutnya 1.40, ya, it is 20, ya, lagi 20 menit, jam 2. Kemudian 1.45, ya, Anda bisa gunakan it is quarter to 2. Kemudian 1 menit 50, ya, lagi 10, jam 2. Yang terakhir, menit 55, ya, lagi 5, it is 5, jam, ya, jam berikutnya, jam 2. Oke, saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengatakan waktu. Jam ini terdiri dari sistemnya 24 jam. Misalkan jam 1, adapun jam 13. Ya, bedanya siang dan malam. Berikutnya kalau ada jam 2, tentu ada jam 14 yang mengacu kepada jam 2. Ya, 6. Ya, untuk 24 jamnya berarti jam 18. Oke. Sekarang kita coba membacanya. Yang pertama, jam 1 tepat. So, 1 o'clock. Ya, jam 13 tepat. Ini menunjukkan jam 1 tepat. Apakah bisa kita mengatakan 13, menyebut angkanya 13 o'clock? Nah, ternyata tidak digunakan o'clock untuk 13, angka yang belasan. Sehingga Anda cukup mengatakan 1 o'clock. Kemudian pertanyaannya, bagaimana membedakan ini jam 1 dini hari atau jam 1 siang? Nah, Anda bisa mengatakan dengan AM atau PM. Ya, AM dini hari, PM siang. Namun dalam beberapa konteks, sebenarnya Anda tidak perlu mengatakan AM atau PM. Karena sudah ketahuan dari konteksnya. Misalkan, the restaurant opens at 1. Ya, ini tentunya jam 1 siang. Karena restoran tidak mungkin buka jam 1 dini hari. Oke? Mungkin kalau bulan puasa, itu konteksnya berbeda lagi. Sekarang kita lihat yang berikutnya. 2.15, 15 bisa kita gunakan. Ya, a quarter past, kemudian jamnya 2. Sekarang kita lihat 14.15, apakah bisa kita menggunakan a quarter past 14? Ya, sama dengan a clock. Untuk jam-jam belasan penyebutannya 13, 14, tidak juga menggunakan a quarter past atau 25 to. Ya, Anda cukup, ya, kalau Anda ingin menggunakan a quarter past, oke, dengan 2. Dan kalaupun Anda ingin menyebut angkanya, Anda cukup mengatakan angkanya 14, 14, kemudian, ya, menitnya 15, 15. Ya, ini sangat formal. Oke? Kita lihat berikutnya, 6.30. Ya, 30 Anda bisa menggunakan, ya, half past, ya, 6. Nah, tentu, untuk angka ini, 18, kita tidak bisa menggunakan half past. Anda cukup menyebut angkanya 18:30. Ya, sekali lagi ini pada situasi formal. Nah, untuk half past 6, Anda akan menjumpai pas dihilangin, misalkan half 6. Dan ini sering membingungkan. Ataupun paling mudah Anda bisa mengatakan 6:30. Ya, begitupun dengan 2.15, Anda bisa mengatakan 2:15. Oke? Dan untuk 13.00, Anda akan menjumpai seperti di bandara atau stasiun, ya, pengucapan seperti 1300 hours. Ya, 13, kemudian 00-nya dibaca 100,
Ini bukan berarti 1300 karena ada keterangan jam di sini, hours, yang menunjukkan jam, ya, 1:00, 1 PM. Oke? Nah, berikut lagi ada pengucapan lain, misalkan ketika jamnya menunjukkan 6, ya, lewat 5 menit. Tentu Anda bisa menggunakan 5 past 6. Namun, adapun Anda akan menjumpai, ya, pengucapan seperti 6:05. Nolnya tidak dibaca 0, seperti 6:05. Ya, nolnya dibaca O. Contoh lagi misalkan, ya, ini dibaca 9, kemudian nolnya dibaca O, ya, 9:09. Oke, saya harap Anda bisa paham. Sekarang kita lanjut, ya, untuk tanggalnya. Sekarang kita lihat untuk versi Amerika dan versi Inggris atau Eropa lainnya. Untuk Amerika, ya, diawali dengan bulan, kemudian tanggal, dan tahun. British berbeda, diawali dengan tanggal, baru bulan, ya, kemudian tahun. Misalkan Amerika, ya, bulan dulu June, kemudian 8th. Ya, angka yang digunakan adalah angka ordinal. Oke? Bukan 1 tetapi first. Bukan 2 tetapi second. Dan seterusnya. Ya, kemudian tahun. British, ya, 8th dulu, kemudian bulan, ya, tahun. Bagaimana cara membacanya? Untuk Amerika, Anda bisa mengatakan June 8th, ya, 2020. Kita akan belajar cara mengucapkan tahun. Nah, untuk British, ya, the 8th, ya, ini ada the 8th, kemudian of June. Ya, kemudian tahun. Oke? Nah, untuk Amerika, umumnya penanda ordinal TH biasanya tidak ditulis. Namun dalam pengucapan tetap pengucapan angka ordinal, 8th. Oke? Sekarang kalau saya kasih tanggal seperti ini, 5/4/2020, ini menunjukkan tanggal berapa, bulan berapa? Ya, tergantung. Amerika atau British. Sekarang kita lihat kalau Amerika, berarti diawali dengan bulan, berarti 5 di sini dianggap bulan, berarti kita bacanya May. Kemudian 4 dianggap tanggal, so May 4th, ya, 2020. Kalau British, karena diawali dengan tanggal, berarti 5 di sini adalah tanggal. Sehingga the 5th, kemudian 4, ya, adalah bulan, sehingga the 5th of, ya, bulan keempat, bulan April, ya, kemudian tahun. Oke? Nah, untuk tidak membingungkan, sebaiknya menulis dengan menyebut bulannya. Oke, sekarang kita belajar pengucapan tahun. Ya, misalkan, ya, 1250. Nah, angka ini dipecah menjadi 2. 12 berarti 12. Kemudian angka 2 berikutnya, ya, 1250. Ketika 1726, ya, angka pertama 17, kemudian 2 angka kedua 26. 1811, ya, 18, kemudian 11. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada angka 0 sebelum angka terakhir, maka dibacanya berbeda. Kita lihat, ya, tetap kita nyebut 2 angka pertama, yakni 16 menjadi 16, kemudian kita menyebut angka 0-nya. Tetapi tidak dibaca 0, tapi dibaca O. Kemudian angka terakhir, ya, 5. Contoh lagi misalkan, ya, 2 angka pertama 19, 19, lagi 0-nya kita baca O, kemudian 2. 1509,
Ya, 15-nya 15, O, kemudian 9. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika angkanya ya ada 2 0 di belakang. Pembacaannya kita lihat, tetap 2 angka pertama kita baca 17 menjadi 17. Nah, 2 angka berikutnya 00 kita baca 100. Ya, 1700. Kalau bahasa Indonesia 1700, bahasa Inggris 1700. Oke? Ya, 1900. Ya, angka pertama, 2 angka pertama 19, 19, kemudian 100. Ya, sama 11, 11, 100. Ya, ini aturan untuk tahun 1000-an. Oke? Nah, sekarang kita masuk tahun 2000-an. Bagaimana? Ya, apakah kita baca 2000 seperti pola ini? Ya, tidak. Ini ada 03, kita baca 2000. Bagaimana dengan 2002? Apakah kita baca menggunakan pola ini? Ada O2. Nah, berbeda, kita baca 2002. Ya, 2005. Ya, 2010. Oke? Nah, untuk 2011, Anda dapat mengatakan 2011. Namun, ada pun cara lain, Anda pecah angkanya. Ya, 2 angka pertama. Ya, 20, kemudian ya, 2 angka berikutnya. 2011. Ini berlaku untuk 2011 ke atas. Oke? Misalkan 2017, ya, Anda bisa mengatakan 2017. Sekarang tahun 2020, ya, 20, 2 angka berikutnya 20, so 2020. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Ya, sebelum latihan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tanggal. Ya, ketika mengatakan tanggal lengkap, saya lahir on ya May 4th, 2020. Ini Amerika. Kalau Inggris, ya the 4th of May, ya 2020. Nah, perlu diperhatikan di sini, ketika Anda mengucapkan tanggal dengan lengkap, yakni bulan, ada tanggalnya, kemudian ada tahunnya, ya, preposisi atau kata depan yang kita gunakan adalah on. Bukan at, bukan in. Sekarang lihat ini. Umumnya, at digunakan pada jam. Misalkan, I was born at 4 a.m. Nah, untuk on, ini digunakan untuk hari dan tanggal. Misalkan, I was born on Monday, hari, kemudian pada tanggal, I was born on 4th. Nah, untuk in, ini digunakan untuk bulan dan tahun. Misalkan, I was born in May, atau I was born in 2020. Anda perhatikan di sini bulan, saya gunakan in, ya, karena hanya bulan. Di sini, bukan hanya bulan, tetapi tanggal dengan lengkap. Ada bulan, tanggal, dan tahun. Kita tidak gunakan in, tetapi kita gunakan on. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa paham. Sekarang, kita coba latihan. Ya, Anda coba membaca angka-angka pada latihan ini. Oke? Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita coba lihat yang pertama. Filmnya mulai jam 19. Ya, be there at least. Ya, datanglah at least setidak-tidaknya jam 18.45. So, kita baca untuk 19.00. Ya, 19 ini menunjukkan ya jam 7. So, 7. Ya, Anda bisa mengatakan 7 o'clock.
Ini dari konteks pasti 7 p.m. Karena ya bioskop nggak mungkin mulainya jam 7 pagi. Oke? Nah, untuk 18.45, so, ya, a quarter, kita lihat 45, tetapi kita tidak gunakan past, kita gunakan to, menuju jam berikutnya. So, quarter to 7. Ya, lagi 15, jam 7. Oke? Berikutnya, perpustakaannya buka jam 8.30 dan tutup jam 17.15. So, untuk 08.30, ya Anda bisa gunakan half, karena 30, setengah, past 8. Ataupun Anda bisa mengatakan 8, ya 8:30. Oke? Untuk 17.15, ya, untuk 15-nya Anda bisa mengatakan a quarter, past, ya 17 ini menunjukkan jam, ya jam 5, 5. Oke? We arrived at the airport, kita tiba di bandara at jam 8:03. Pesawatnya mendarat, ya jam 9:07. So, untuk 8:03, ya, tentu Anda bisa mengatakan 3 past 8, ataupun Anda bisa mengatakan, ya 8, kemudian 0-nya kita baca O, 8:03. Ya, untuk 9:07, ya 7 past 9, Anda pun dapat mengatakan, ya 9:07. Oke? Berikutnya, have you watched Beverly Hills 90210? Apakah kamu sudah nonton film Beverly Hills? Ya, it was popular. Ya, filmnya populer, ya, di tahun 90-an. So, kita baca untuk 90210. Ya, ada pilihan, Anda bisa mengatakan 90210, atau lebih populer dibacanya 9, ya 0-nya ini dibaca O, 90210. Oke? Nah, untuk 90 ada S-nya, cara bacanya, ya di sini kita membacanya 90s. Ya, 90-an. Tentu periode waktunya, ya dari 90 sampai 99. Oke? I was born in April. I wasn't. Saya bukan lahir di bulan April, tetapi ya di bulan Juni tanggal 21 1980. Sebelum kita membaca angkanya, Anda lihat di sini. Di sini saya gunakan in untuk April, namun di sini saya gunakan on untuk June karena tanggal lengkap. Ada tanggalnya, ada tahunnya. Oke? Sekarang kita baca untuk tanggal lengkapnya. June, ya, 21st. Oke, walaupun nggak ada ST di satu di sini, tetap kita baca ordinal number. Ya, 19, kemudian dua angka berikutnya 80. Oke? The date written on the coupon, ya, tanggal yang tertulis di kupon adalah 7/8/2020. Sebelum kita baca tanggalnya, data yang tertulis ini pasif. Ingat, written on the coupon hanya keterangan, yakni ya ada date is-nya yang sengaja dihilangkan. Ini sekedar mengingatkan karena kalimat intinya adalah the date is. Oke? Written on the coupon hanya keterangan. Sekarang kita baca angkanya. Untuk 7/8/2020, ya ini tergantung. Kita lihat Amerika atau British. Untuk Amerika, karena dimulai dengan bulan,
So, 7 di sini kita anggap bulan. So, bulan ke-7, so, July. Kemudian 8 dianggap tanggal, July 8th. Ya, 2020. Nah, untuk British, karena di depan diawali dengan tanggal, so 7 di sini dianggap tanggal, so dibacanya the 7th, kemudian ada off. Nah, baru bulan. Bulan ke-8 yakni August, ya, 2020. Oke. Berikutnya, Albert Einstein was born. Ya, Albert Einstein lahir in, ya untuk tahun kita gunakan in, 1879 dan meninggal died 1955. Sekarang kita baca angkanya. Untuk tahun 1879, ya kita pecah menjadi dua angka pertama yakni 18, so 18, kemudian dua angka berikutnya, ya 79. Untuk 1955 pun sama, kita baca 19 dulu, 19, kemudian, ya 55. Terakhir, Quran was revealed, ya bisa kita maknai pada konteks ini, Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Nah, gimana cara baca 1400 dalam bahasa Inggris? Ya, kita pecah menjadi dua angka pertama, 14, kemudian 0, yang berikutnya, ya kita baca 100. Ya, 1400 years ago. Ya, bahasa Indonesia 1400. Oke? Saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi pada pekan depan.